Pemirsa Tribun News Update kembali menjumpai Anda bersama saya Yustina Kartika. Kita akan update kabar terkini dari berbagai wilayah di Indonesia sedang hangat diperbincangkan. Untuk informasi yang pertama terlebih dahulu, terkait yang belakangan menjadi perbincangan di media sosial yakni gerakan amal penggandana yang diinisiasi oleh Ferry Irwandi. Ferry Irwandi ini merupakan seorang aktivis sekaligus founder Malaka Project bagi korban bencana alam banjir di Sumatera Barat dan Aceh yang berhasil menarik perhatian publik. Hanya dalam waktu kurang dari 2 hari, Tribuners, total dana yang terkumpul ini mencapai 10,3 miliar rupiah. Tidak sedikit netizen yang mengungkapkan rasa harunya melalui komentar yang disematkan di postingan atau unggahan terbaru milik Ferry Irwandi. Dan diketahui sebelumnya 3 jam setelah penggalangan dana bertajuk Solidaritas Bantu Korban telah dilakukan, Ferry Irwandi dan juga tim ini sudah berhasil mengumpulkan pundi amal sebesar 5 miliar rupiah. Dalam postingan ini, dia turut menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada masyarakat, khususnya yang sudah berkontribusi. Kemudian dia juga ingin memastikan bantuan ini bisa segera dikirim ke sejumlah wilayah Tribuners. Dan prioritasnya sekarang, wilayah yang masih terisolasi atau terisolir, masih mengalami masalah yang luas, seperti di Sibolga, kemudian Tapanuli Tengah, dan juga Tapanuli Selatan, Aceh Utara, Aceh Tengah. Dan terkait sulitnya akses dan juga tantangan kendaraan untuk menuju wilayah-wilayah tersebut, Ferry Irwandi ini juga menyampaikan bahwa nantinya akan berkolaborasi dengan beberapa pihak. Terbaru Tribuners, tepat pada Selasa 2 Desember 2025 pukul 1:58 siang hari, aksi penggalangan dana yang dilakukan kreator konten aktivisme Ferry Irwandi untuk korban banjir dan juga longsor di Sumatera berhasil menembus 10 miliar rupiah lebih dalam waktu kurang dari 12 jam. Ferry kembali menginformasikan melalui akun Instagramnya soal total keseluruhan donasi ini. Dalam unggahannya, dia menuliskan penggalangan dana untuk saudara-saudara di Sumatera sudah selesai dilakukan dan selama 24 jam berhasil mengumpulkan 1,3 miliar rupiah. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Ferry, setidaknya ada sebanyak 87.000 masyarakat yang turut berkontribusi dalam kegiatan amal ini. Ada inisiatif dan kerja keras yang dilakukannya bersama rekan-rekannya dan juga banyak netizen atau warganet juga yang turut memuji Tribuners. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mempertanyakan peran dari pemerintah. Ferry juga mengatakan donasi ini nantinya akan langsung disalurkan ke daerah-daerah terdampak, terutama untuk wilayah terpencil dan juga terisolasi. Dan Ferry juga mengungkapkan menjadi penggalangan dana terbesar yang dihimpun melalui kitabisa.com. Penggalangan dana ini bermula dari live streaming di media sosial dengan target 1 miliar rupiah. Dan pengumpulan dana ini melesat cepat Tribuners dan sudah mencapai pergerakan lebih dari 80.000 donatur untuk ikut kontribusi. Dalam cerita kampanyenya, Ferry ini menuliskan curah ekstrim yang terjadi selama beberapa hari berturut-turut ini memicu banjir bandang dan juga tanah longsor di berbagai wilayah di Sumatera, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Tribuners, influence sekaligus pendiri Malaka Project Ferry Irwandi berhasil menggalang dana sebanyak 10 miliar rupiah lebih untuk para korban banjir di Sumatera. Sementara itu, TikToker Sylvia Chan sempat menyebut Ferry Irwandi Yep. Untuk Tribuners, ini informasi sedikit. Yeping ini istilah yang sedang tren atau bahasa gaul yang berarti berbicara terus atau cerewet dan seringkali dengan nada yang mengganggu atau tentang hal yang tidak penting. Nah, hal ini disampaikan Sylvia Chan setelah Ferry Irwandi mempertanyakan alasan mengapa banjir di Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Ini buat yang masih yeping, katanya Sylvia. Karena bencana di Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Dan Sylvia Chan lalu menjelaskan alasan banjir di Sumatera ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional karena pemerintah daerah setempat dinilai masih bisa menanganinya. Kemudian anak kedua dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yakni Yusuf Akhil Sadewa
membela Ferry Irwandi. Dikatakan melalui unggahan tangkapan layar di kitabisa.com yang memperlihatkan Ferry Irwandi ini berhasil menggalang dana sebanyak 10 miliar rupiah lebih untuk para korban banjir di Sumatera. Dituliskan oleh anak dari Menkeu kemarin di aplikasi Sarang tersebut, ada yang bilang cuma yeping, tapi donasi sudah mencapai 10 miliar lebih. Dan donasi 10 miliar lebih ini berhasil diraup Ferry Irwandi hanya dalam waktu 1 hari, yakni sejak Senin 1 Desember 2025 kemarin, hingga hari ini Tribuners Selasa 2 Desember 2025. Diungkapkan oleh Ferry, dalam waktu dekat ia akan segera menyalurkan dana bantuan dari masyarakat untuk saudara-saudara yang terkena dampak longsor dan banjir di Sumatera tersebut. Dan selama 24 jam, pihaknya atau Ferry Irwandi ini berhasil mengumpulkan 10,3 miliar rupiah donasi untuk korban bencana di Sumatera. Selanjutnya, Ferry dan juga tim akan langsung melakukan penyaluran bantuan tersebut untuk seluruh daerah terdampak, terutama untuk daerah yang terpencil dan terisolasi. Dan dia juga mengucapkan terima kasih untuk 87.000 orang yang memberikan donasi, yang tentu saja dikatakan oleh Ferry tidak bisa disebutkan satu persatu, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan crowdfunding ini. Dan semua bentuk bantuan dari para donatur ini sangat berarti, dan dia kembali mengucapkan rasa terima kasihnya. Dan informasi dari tim Kita.com sendiri, Tribuners, penggalangan dana ini tercatat sebagai penggalangan dana terbesar yang pernah ada di Kitabisa.com untuk bencana nasional, dan ini bisa terjadi karena kepedulian dan sumbangsih dari para donatur. Tribuners, warga dampak bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang belum mendapatkan bantuan. Kondisi Aceh sendiri, khususnya di Aceh Tamiang hingga Selasa 2 Desember 2025 masih terkurung dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Banyak warga yang masih terjebak dalam bencana dan sangat membutuhkan bantuan logistik. Semua kecamatan dan warga Kabupaten Aceh Tamiang ini dikabarkan masih terisolasi. Total ada 51.726 kepala keluarga atau KK, atau sekitar 206.903 jiwa mengungsi. Dan sejauh ini, data yang baru didapatkan, ada 1 luka-luka dan 18 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, seorang jurnalis yang turut menjadi korban banjir melaporkan bahwa seluruh bangunan di Aceh Tamiang ini luluh lantak tak tersisa. Dia mengatakan pemandangan yang dilihatnya ini hampir serupa dengan suasana tsunami, di mana bangunan hancur, puing berserakan, dan beberapa jenazah ditemukan di genangan air. Dan hingga Selasa pagi, 2 Desember 2025, wilayah Aceh khususnya Langsa dan Aceh Tamiang masih berada dalam kondisi bencana parah. Tidak ada akses terhadap air bersih, Tribuners. Warga terjebak dalam kondisi kelaparan dan juga kehausan akut setelah berhari-hari tanpa menerima bantuan. Sementara seorang warga selama 3 hari terakhir ini, ia dan keluarganya bersama warga lainnya terpaksa mencari sisa-sisa makanan yang hanyut terbawa banjir. Makanan mie instan atau makanan instan yang basah, mie yang rusak, apapun yang tersisa, mereka rebus dan makan untuk bertahan hidup. Situasi semakin memburuk, Tribuners, karena hingga saat ini belum ada bantuan logistik yang mencapai wilayah mereka, dan warga bahkan sempat berbondong-bondong menuju sebuah swalayan yang rusak diterjang banjir hanya untuk mencari makanan apapun yang bisa dimakan. Sementara itu, bantuan yang dikabarkan telah dibawa oleh Kapolda Aceh ke wilayah terdampak belum sampai kepada para korban, karena luasnya area bencana membuat banyak desa terputus dan tidak terjangkau pendistribusian. Di tengah keterpurukan ini, jaringan komunikasi pun dilaporkan lumpuh total. Sejumlah warga Takengon korban banjir dan longsor di Kabupaten Aceh menggeruduk kantor bupati setempat menuntut bantuan sembako dan stok BBM. Seorang warga yang datang ke lokasi merasa marah dengan mereka yang sempat atau sampai saat ini belum melakukan penanganan apapun terhadap korban banjir. Dia mengatakan atau mempertanyakan apa aja kinerja dari pemerintah ini sampai hari ini belum ada penanganan apapun. Aksi tersebut dilakukan warga ini karena merasa kecewa, Tribuners.
Mereka kesal terhadap pemerintah daerah yang dinilai lambat dalam penanganan bencana di daerah tersebut dan aksi berlangsung tertib tanpa adanya tindakan anarkis. Meski demikian, warga berharap pemerintah daerah ini bisa bergerak cepat dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor. Karena sudah seminggu, warga ini belum mendapat bantuan apapun, bahkan sebutir beras pun belum diterima. Setelah banjir dan tanah longsor, saat ini masyarakat masih mengalami krisis pangan dan air bersih, beras, sembako, gas LPG, dan BBM hilang di pasaran. Dan listrik juga masih padam total dan jaringan komunikasi juga belum pulih. Di mana sebelumnya Tribun Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana BPBD Aceh Tengah, Andalila mengatakan bantuan pangan berupa beras baru masuk pada Senin 1 Desember 2020. Dan menurutnya, bantuan beras tersebut hanya sebanyak 6,5 ton untuk wilayah Aceh Tengah. Sedangkan untuk bahan sembako lainnya masih minim. Dan sampai saat ini pihaknya memang masih sangat kekurangan untuk sembako. Bahkan beras kemarin ada masuk 13 ton, tapi dibagi dua dengan Kabupaten Benar, sehingga hanya bisa mendapatkan 6,5 ton saja. Dan dia menuturkan, Aceh Tengah saat ini masih terisolasi dengan akses jalan masuk ke wilayah ini banyak terputus dihantam banjir dan juga tanah longsor. Sementara data saat ini atau data sementara yang didapatkan hingga dilaporkan sebanyak 22 orang meninggal dunia dan 23 orang masih hilang. Besar dan tanah longsor yang melanda Aceh hingga Sumatera Barat sejak 25 November 2025 tentu saja masih dalam situasi darurat yang belum terkendali, Tribuners. Kerusakan masif pada infrastruktur pemukiman serta terputusnya jalur transportasi ini membuat sejumlah pemerintah daerah akhirnya menyatakan ketidaksanggupan untuk menangani bencana ini dengan kemampuan yang ada. Di banyak wilayah, termasuk Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Benar Meriah, sejumlah daerah di Sumbar, ribuan rumah masih terendam hingga Selasa 2 Desember 2025. Banyak desa terisolir, akses darat lumpuh, dan bantuan logistik ini tidak bisa dijangkau atau tidak bisa menjangkau seluruh titik terdampak. Warga yang bertahan di lokasi yang terisolir dilaporkan mengalami kelaparan, kelelahan, serta kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan mereka terpaksa mengonsumsi pisang mentah dan air banjir yang disaring untuk bisa bertahan hidup. Warga Aceh Tamiang menggambarkan bahwa kondisi yang mereka alami seperti bencana tsunami yang silam. Bupati Nagan Raya, Teguh Raja Kemangan, menjadi salah satu kepala daerah yang secara terbuka menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera menetapkan status bencana nasional untuk banjir dan longsor yang melanda Sumatera. Dia mengatakan berharap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan Aceh sebagai bencana nasional, agar penanganan ini lebih bisa dilakukan secara masif di Aceh, khususnya di wilayah tersebut. Dan selain itu, Teguh Raja juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bersedia untuk segera membantu penanganan banjir hingga pasca banjir. Dengan kondisi yang sangat terbatas, pihaknya memohon uluran tangan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Aceh untuk segera membantu penanganan banjir. Raja mengaku sudah menandatangani surat ketidaksanggupan secara anggaran untuk mengatasi pasca bencana banjir yang terjadi di Aceh. Bahkan ia mengatakan sudah 3 hari yang lalu menandatangani surat tersebut. Surat tidak sanggup itu dari segi anggaran menangani banjir ini, dan dia sudah menandatangani. Teguh mengatakan 1 dari 4 kecamatan di Nagan Raya Aceh hancur hingga 85% akibat banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah meminta pemerintah pusat untuk menetapkan status darurat bencana nasional terkait peristiwa banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera ini. Karena dikatakan oleh Mahyaldi, banjir dan longsor yang terjadi sejak pekan lalu sudah menimbulkan kerusakan secara meluas terhadap infrastruktur dan perumahan penduduk. Mahyaldi pun meminta Dewan Perwakilan Daerah turut mendorong pemerintah pusat agar menetapkan status bencana banjir dan longsor di Sumatera menjadi bencana nasional. Lebih lanjut, ia mengungkapkan kondisi warga di Sumatera
khususnya di Sumatera Barat saat ini masih kekurangan air bersih dan distribusi air bersih dikatakan terputus akibat banjir di provinsi tersebut. Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sudah mencabut banyak izin usaha pertambangan yang bermasalah. Dia mengatakan sebagai Menteri ESDM pihaknya sudah mengubah Undang-Undang Minerba dan sekarang Ketua DPD tambang-tambang yang kemarin dicabut izin usahanya dan hampir sebagian besar perusahaan tambang ini kantornya ada di Jakarta. Ini dikatakan Bahlil pada Selasa 2 Desember 2025 melalui keterangan tertulisnya dan hal tersebut disampaikan Bahlil dalam arahannya di Musyawarah Daerah Musda 3 DPD Partai Golkar Kalimantan Utara pada Minggu 30 November kemarin Tribuners. Bahlil menyebut dua pilar utama perbaikan tata kelola tambang, yakni penertiban izin usaha yang tidak produktif dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan. Banyak izin tersebut dikuasai oleh perusahaan yang berkantor di tanpa memberikan dampak signifikan bagi daerah penghasil tambang. Selain penertiban administratif, Bahlil menekankan bahwa perbaikan kelola tidak bisa dilepaskan dari aspek keberlanjutan ekologis. Bahlil ini menyampaikan juga sebagai sosok pengusaha yang pernah berkecimpung di sektor pertambangan dan perkayuan. Bahlil mengaku memahami betul dinamika di lapangan. Hanya saja, sebagai pejabat negara, Bahlil mengatakan bahwa eksploitasi sumber daya alam jangan sampai mengorbankan alam secara membabi buta. Dia menegaskan tidak ingin meninggalkan sejarah kelak bagi anak dan cucu. Lalu Bahlil juga menyadari bahwa penerapan standar lingkungan yang ketat pasti akan menimbulkan dinamika dan tantangan baru bagi para pelaku. Tapi meski demikian, Bahlil meminta semua pihak ini menerima konsekuensi tersebut sebagai pilihan mutlak untuk melestarikan alam.
Menurut Bank, pertumbuhan ekonomi dan investasi tetap menjadi target, namun tidak boleh menihilkan tanggung jawab ekologis. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PT PLN Persero terus berupaya mempercepat pemulihan akses listrik di Provinsi Aceh setelah banjir bandang dan tanah longsor pada pekan lalu. Menteri ESDM sendiri, yakni Bahlil Lahadalia, menjelaskan pemadaman listrik di sebagian besar wilayah Provinsi Aceh terjadi akibat robohnya sejumlah menara transmisi yang mengalirkan listrik ke sebagian besar wilayah provinsi paling barat Indonesia. Dikatakan oleh Bahlil, memang banyak daerah yang kena banjir dan masih banyak daerah yang terisolir. Di samping itu, beberapa infrastruktur listrik, tower listrik yang jatuh, ini yang mengakibatkan kenapa terjadi pemadaman di daerah Aceh dan sekitarnya. Dan ini sangat memperhatikan dan memprihatinkan, dan pihaknya harus melakukan secara serius atau melakukan perbaikan secara serius. Setidaknya sebanyak 12 tower ini dilaporkan telah menyebabkan pemadaman listrik di Biren, Takengon, dan sekitarnya, Tribuners. Bahlil juga memastikan agar normalisasi akses listrik ini bisa segera dilakukan, dan salah satunya melalui pembangunan menara transmisi darurat. Dan dia juga menjelaskan bahwa lokasi tower emergency yang akan dibangun di daerah yang terisolasi, sehingga mobilisasi material dilakukan via udara, dan material-material tower sebesar 35 diangkut menggunakan helikopter. Bahlil juga meminta pembangunan tower ini atau tower emergency dapat dilakukan diperkirakan akan selesai dibangun pada Jumat 5 Desember 2025 atau Sabtu 6 Desember 2025, sehingga akses listrik bisa kembali seperti semula. Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini mengungkapkan stok BBM untuk wilayah Aceh yang terdampak banjir masih aman, namun untuk mendistribusikan BBM tersebut mengalami hambatan serius akibat terputusnya jalur darat, Tribuners. Oleh karena itu, pengiriman BBM saat ini dilakukan via laut dan juga udara menggunakan drum. Dan Kementerian ESDM berkoordinasi juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memulihkan jalur darat. Bahlil mengatakan Kementerian ESDM melakukan relaksasi pada regulasi pembelian BBM untuk daerah terdampak bencana dengan tidak perlu lagi menggunakan barcode untuk membeli BBM di SPBUD Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini tentu saja untuk mengatasi antrean pembelian BBM, dan selain BBM, Bahlil Lahadalia juga meminta PLN untuk segera atau mempercepat perbaikan infrastruktur kelistrikan di Aceh agar dilakukan secara menyeluruh dan ukur, mengingat jalur transmisi tersebut merupakan salah satu suplai utama listrik ke sejumlah kabupaten kota Aceh. Dan Bahlil meninjau lokasi material tower emergency di Biren. Di titik ini, Bahlil menyaksikan proses optimasi operasi evakuasi material digunakan untuk mempercepat perbaikan tower yang rusak pada jalur transmisi Biren Arun. Dan optimalisasi logistik penanganan kerusakan menjadi salah satu perhatian utama untuk memastikan pemulihan berjalan sesuai target untuk memulihkan pasokan listrik dari pembangkit di Arun dan juga Nagan Raya. PT PLN Persero akan mulai memasang tower listrik emergency yang dapat dibangun hanya dalam waktu 2 hari, kemudian dilanjutkan penyambungan kabel listrik dan pemulihan listrik di Banda Aceh dan Aceh bagian barat ini ditargetkan selesai paling cepat pada Jumat 5 Desember atau Sabtu 6 Desember 2025 mendatang. Tribuners, kisah haru mewarnai operasi pencarian korban longsor di Siak, Sumatera Utara. Salah seorang tim pencari dari Satbrimob Polda Sumatera Utara menemukan korban longsor yang ternyata adalah ibunya sendiri. Di tengah proses pencarian korban, seorang anggota Brimob Polda Sumatera Utara harus menghadapi kenyataan paling pahit dalam tugas kemanusiaannya kali ini. Jenazah lansia yang dievakuasi ditemukan dalam tumpukan puing-puing reruntuhan kayu dan lumpur, dan dia menemukan ibunya sendiri dalam kondisi meninggal dunia. Anggota Brimob yang bahu-membahu memindahkan korban ke kantong jenazah yang sudah dipersiapkan,
Dan peristiwa ini terungkap saat personel BRIMOB sedang menyisir timbunan material longsor pada Selasa 2 Desember 2025 di antara tumpukan lumpur, batu, dan kayu. Para anggota melihat bagian tubuh manusia yang tertimbun. Mereka kemudian segera menggali dengan tangan kosong, berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi jenazah tersebut. Setelah tubuh korban berhasil diangkat, salah satu anggota BRIMOB langsung terpaku. Wajah perempuan lansia itu sangat ia kenali, dan sesaat kemudian rekan-rekannya memahami bahwa jenazah itu tak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Kisah ini diunggah akun resmi Brimopolda Sumatera Utara, @Polda_Sumut. Meskipun diliputi duka mendalam, sang anggota tetap berdiri tegar dan dia bersama rekan-rekannya mengangkat jenazah dengan hormat sebelum memasukkannya ke ambulans yang sudah disiapkan. Dalam postingan tersebut, BRIMOB menegaskan bahwa pengabdian anggotanya bukan hanya soal keberanian menghadapi bencana, melainkan juga ketulusan saat berhadapan dengan kehilangan. Mereka mengevakuasi mendiang seutuhnya sebagai keluarga, sebagai wujud nyata bahwa pengabdian BRIMOB tidak hanya soal keberanian saja, tetapi juga soal ketulusan di saat yang paling berat. Dan tragedi longsor di Sibolga, Tribuners, hingga kini masih menyisakan pekerjaan besar bagi tim pencarian dan evakuasi. Personel BRIMOB, Basarnas, TNI, dan relawan bekerja sejak pertama kejadian untuk menemukan korban yang masih tertimbun. Dalam setiap bencana selalu terselip kisah haru, namun kejadian ini menjadi salah satu yang paling panjang. Brimopolda Sumut menutup pernyataannya dengan ungkapan duka mendalam. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa para petugas di lapangan bukan hanya menjalankan tugas, tetapi juga manusia yang bisa kehilangan orang terdekatnya di tengah pengabdian bagi masyarakat. Tribunnews, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Tribunnews Update kali ini. Terus pantau dan saksikan informasi update selanjutnya di kanal YouTube. Saya, Justina Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa Tribunnews Update kembali menjumpai Anda bersama saya, Justina Kartika. Kita akan update kabar terkini dari berbagai wilayah di Indonesia sedang hangat diperbincangkan. Untuk informasi yang pertama terlebih dahulu, terkait yang belakangan menjadi perbincangan di media sosial, yakni gerakan amal penggandana yang diinisiasi oleh Ferry Irwandi. Ferry Irwandi ini merupakan seorang aktivis sekaligus founder Malaka Project bagi korban bencana alam banjir di Sumatera Barat dan Aceh yang berhasil menarik perhatian publik. Hanya dalam waktu kurang dari 2 hari, Tribuners, total dana yang terkumpul ini mencapai 10,3 miliar rupiah. Tidak sedikit netizen yang mengungkapkan rasa harunya melalui komentar yang disematkan di postingan atau unggahan terbaru milik Ferry Irwandi. Dan diketahui sebelumnya 3 jam setelah penggalangan dana bertajuk Solidaritas Bantu Korban telah dilakukan, Ferry Irwandi dan juga tim ini sudah berhasil mengumpulkan pundi amal sebesar 5 miliar rupiah. Dalam postingan ini, dia turut menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada masyarakat, khususnya yang sudah berkontribusi. Kemudian dia juga ingin memastikan bantuan ini bisa segera dikirim ke sejumlah wilayah, Tribuners. Dan prioritasnya sekarang wilayah yang masih terisolasi atau terisolir, masih mengalami masalah yang luas, seperti di Sibolga, kemudian Tapanuli Tengah, dan juga Tapanuli Selatan, Aceh Utara, Aceh Tengah. Dan terkait sulitnya akses dan juga tantangan kendaraan untuk menuju wilayah-wilayah tersebut, Ferry Irwandi ini juga menyampaikan bahwa nantinya akan berkolaborasi dengan beberapa pihak. Terbaru Tribuners, tepat pada Selasa 2 Desember 2025 pukul 1:58 siang hari, aksi penggalangan dana yang dilakukan kreator konten aktivisme Ferry Irwandi untuk korban banjir dan juga longsor di Sumatera berhasil menembus 10 miliar rupiah lebih dalam waktu kurang dari 12 jam. Ferry kembali menginformasikan melalui akun Instagramnya soal total keseluruhan donasi ini. Dalam unggahannya, dia menuliskan penggalangan dana untuk saudara-saudara di Sumatera sudah selesai dilakukan, dan selama 24 jam berhasil mengumpulkan 10,3
miliar rupiah. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Ferry, setidaknya ada sebanyak 87.000 masyarakat yang turut berkontribusi dalam kegiatan amal ini. Ada inisiatif dan kerja keras yang dilakukannya bersama rekan-rekannya dan juga banyak netizen atau warganet juga yang turut memuji Tribuners. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mempertanyakan peran dari pemerintah. Ferry juga mengatakan donasi ini nantinya akan langsung disalurkan ke daerah-daerah terdampak, terutama untuk wilayah terpencil dan juga terisolasi. Dan Ferry juga mengungkapkan menjadi penggalangan dana terbesar yang dihimpun melalui kitabisa.com. Penggalangan dana ini bermula dari live streaming di media sosial dengan target 1 miliar rupiah. Dan pengumpulan dana ini melesat cepat Tribuners dan sudah mencapai pergerakan lebih dari 80.000 donatur untuk ikut kontribusi. Dalam cerita kampanyenya, Ferry ini menuliskan curah ekstrim yang terjadi selama beberapa hari berturut-turut ini memicu banjir bandang dan juga tanah longsor di berbagai wilayah di Sumatera, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Tribuners Influence sekaligus pendiri Malaka Project Ferry Irwandi berhasil menggalang dana sebanyak 10 miliar rupiah lebih untuk para korban banjir di Sumatera. Sementara itu, TikToker Sylvia Chan sempat menyebut Ferry Irwandi Yeping. Untuk Tribuners, ini informasi sedikit. Yeping ini istilah yang sedang tren atau bahasa gaul yang berarti berbicara terus atau cerewet dan seringkali dengan nada yang mengganggu atau tentang hal yang tidak penting. Nah, hal ini disampaikan Sylvia Chan setelah Ferry Irwandi mempertanyakan alasan mengapa banjir di Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Ini buat yang masih yeping, katanya Sylvia. Karena bencana di Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Dan Sylvia Chan lalu menjelaskan alasan banjir di Sumatera ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional karena pemerintah daerah setempat dinilai masih bisa menanganinya. Kemudian anak kedua dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yakni Yudi Achilles Sadewa membela Ferry Irwandi. Dikatakan melalui unggahan tanggapan layar di kitabisa.com yang memperlihatkan Ferry Irwandi ini berhasil menggalang dana sebanyak 10 miliar rupiah lebih untuk para korban banjir di Sumatera. Dituliskan oleh anak dari Menkeu kemarin di aplikasi Sarang tersebut, ada yang bilang cuma yeping, tapi donasi sudah mencapai 10 miliar lebih. Dan donasi 10 miliar lebih ini berhasil diraup Ferry Irwandi hanya dalam waktu 1 hari, yakni sejak Senin 1 Desember 2025 kemarin, hingga hari ini Tribuners Selasa 2 Desember 2025. Diungkapkan oleh Ferry, dalam waktu dekat ia akan segera menyalurkan dana bantuan dari masyarakat untuk saudara-saudara yang terkena dampak longsor dan banjir di Sumatera tersebut. Dan selama 24 jam, pihaknya atau Ferry Irwandi ini berhasil mengumpulkan 10,3 miliar rupiah donasi untuk korban bencana di Sumatera. Selanjutnya, Ferry dan juga tim akan langsung melakukan penyaluran bantuan tersebut untuk seluruh daerah terdampak, terutama untuk daerah yang terpencil dan terisolasi. Dan dia juga mengucapkan terima kasih untuk 87.000 orang yang memberikan donasi, yang tentu saja dikatakan oleh Ferry tidak bisa disebutkan satu persatu, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan crowdfunding ini. Dan semua bentuk bantuan dari para donatur ini sangat berarti, dan dia kembali mengucapkan rasa terima kasihnya. Dan informasi dari tim Kita.com sendiri, Tribuners, penggalangan dana ini tercatat sebagai penggalangan dana terbesar yang pernah ada di Kitabisa.com untuk bencana nasional, dan ini bisa terjadi karena kepedulian dan sumbangsih dari para donatur. Tribuners, warga dampak bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang belum mendapatkan bantuan. Kondisi Aceh sendiri, khususnya di Aceh Tamiang hingga Selasa 2 Desember 2025 masih terkurung dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Banyak warga yang masih terjebak dalam bencana dan sangat membutuhkan bantuan logistik. Semua kecamatan dan warga Kabupaten Aceh Tamiang ini dikabarkan masih terisolasi
Total ada 51.726 kepala keluarga atau KK atau sekitar 206.903 jiwa mengungsi. Dan sejauh ini data yang baru didapatkan ada 1 luka-luka dan 18 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, seorang jurnalis yang turut menjadi korban banjir melaporkan bahwa seluruh bangunan di Aceh Tamiang ini luluh lantak tak tersisa. Dia mengatakan pemandangan yang dilihatnya ini hampir serupa dengan suasana tsunami di mana bangunan hancur, puing berserakan, dan beberapa jenazah ditemukan di genangan air. Dan hingga Selasa pagi, 2 Desember 2025, wilayah Aceh khususnya Langsa dan Aceh Tamiang masih berada dalam kondisi bencana parah. Tidak ada akses terhadap air bersih, Tribuners. Warga terjebak dalam kondisi kelaparan dan juga kehausan akut setelah berhari-hari tanpa menerima bantuan. Sementara seorang warga selama 3 hari terakhir ini, ia dan rekannya bersama warga lainnya terpaksa mencari sisa-sisa makanan yang hanyut terbawa banjir. Makanan mie instan atau makanan instan yang basah, mie yang rusak, apapun yang tersisa, mereka rebus dan makan untuk bertahan hidup. Situasi semakin memburuk, Tribuners, karena hingga saat ini belum ada bantuan logistik yang mencapai wilayah mereka, dan warga bahkan sempat berbondong-bondong menuju sebuah swalayan yang rusak diterjang banjir hanya untuk mencari makanan apapun yang bisa dimakan. Sementara itu bantuan yang dikabarkan telah dibawa oleh Kapolda Aceh ke wilayah terdampak belum sampai kepada para korban karena luasnya area bencana membuat banyak desa terputus dan tidak terjangkau pendistribusian. Di tengah keterpurukan ini, jaringan komunikasi pun dilaporkan lumpuh total. Sejumlah warga Takengon korban banjir dan longsor di Kabupaten Aceh menggeruduk kantor bupati setempat menuntut bantuan sembako dan stok BBM. Seorang warga yang datang ke lokasi merasa marah dengan mereka yang sempat atau sampai saat ini belum melakukan penanganan apapun terhadap korban banjir. Dia mengatakan atau mempertanyakan aja kinerja dari pemerintah ini sampai hari ini belum ada penanganan apapun. Aksi tersebut dilakukan warga ini karena merasa kecewa, Tribuners. Mereka kecewa terhadap pemerintah daerah yang dinilai lambat dalam penanganan bencana di daerah tersebut dan aksi berlangsung tertib tanpa adanya tindakan anarkis. Meski demikian, warga berharap pemerintah daerah ini bisa bergerak cepat dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor. Karena sudah seminggu, warga ini belum mendapat bantuan apapun, bahkan sebutir beras pun belum diterima. Setelah banjir dan tanah longsor, saat ini masyarakat masih mengalami krisis pangan dan air bersih. Beras, sembako, gas LPG, dan BBM hilang di pasaran. Dan listrik juga masih padam total dan jaringan komunikasi juga belum pulih. Di mana sebelumnya Tribun Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana BPBD Aceh Tengah, Andalila mengatakan bantuan pangan berupa beras baru masuk pada Senin 1 Desember 2020. Dan menurutnya, bantuan beras tersebut hanya sebanyak 6,5 ton untuk wilayah Aceh Tengah. Sedangkan untuk bahan sembako lainnya masih minim. Dan sampai saat ini pihaknya memang masih sangat kekurangan untuk sembako. Bahkan beras kemarin ada masuk 13 ton, tapi dibagi 2 dengan Kabupaten Benar. Sehingga hanya bisa mendapatkan 6,5 ton saja. Dan dia menuturkan Aceh Tengah saat ini masih terisolasi dengan akses jalan masuk ke wilayah ini banyak terputus dihantam banjir dan juga tanah longsor. Sementara data saat ini atau data sementara yang didapatkan hingga dilaporkan sebanyak 22 orang meninggal dunia dan 23 orang masih hilang. Besar dan tanah longsor yang melanda Aceh hingga Sumatera Barat sejak 25 November 2025 tentu saja masih dalam situasi darurat yang belum terkendali, Tribuners. Kerusakan masif pada infrastruktur pemukiman serta terputusnya jalur transportasi ini membuat sejumlah pemerintah daerah akhirnya menyatakan ketidaksanggupan untuk menangani bencana ini dengan kemampuan yang ada. Di banyak wilayah termasuk Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Benar Meriah, sejumlah daerah di Sumbar, ribuan rumah masih terendam hingga Selasa 2 Desember 2025. Banyak desa terisolir, akses darat lumpuh, dan bantuan logistik ini tidak bisa dijangkau atau tidak bisa menjangkau seluruh titik terdampak.
Warga yang bertahan di lokasi yang terisolir dilaporkan mengalami kelaparan, kelelahan, serta kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan mereka terpaksa mengonsumsi pisang mentah dan air banjir yang disaring untuk bisa bertahan hidup. Warga Aceh Tamiang menggambarkan bahwa kondisi yang mereka alami seperti bencana tsunami yang silam. Bupati Nagan Raya, Teguh Raja Kemangan, menjadi salah satu kepala daerah yang secara terbuka menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera menetapkan status bencana nasional untuk banjir dan longsor yang melanda Sumatera. Dia mengatakan berharap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan Aceh sebagai bencana nasional, agar penanganan ini lebih bisa dilakukan secara masif di Aceh, khususnya di wilayah tersebut. Dan selain itu, Teguh Raja juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bersedia untuk segera membantu penanganan banjir hingga pasca banjir. Dengan kondisi yang sangat terbatas, pihaknya memohon uluran tangan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Aceh untuk segera membantu penanganan banjir. Raja mengaku sudah menandatangani surat ketidaksanggupan secara anggaran untuk mengatasi pasca bencana banjir yang terjadi di Aceh. Bahkan ia mengatakan sudah 3 hari yang lalu menandatangani surat tersebut. Surat tidak sanggup itu dari segi anggaran menangani banjir ini, dan dia sudah menandatangani. Teguh mengatakan 1 dari 4 kecamatan di Nagan Raya Aceh hancur hingga 85% akibat banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah meminta pemerintah pusat untuk menetapkan status darurat bencana nasional terkait peristiwa banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera ini. Karena dikatakan oleh Mahyaldi, banjir dan longsor yang terjadi sejak pekan lalu sudah menimbulkan kerusakan secara meluas terhadap infrastruktur dan perumahan penduduk. Mahyaldi pun meminta Dewan Perwakilan Daerah turut mendorong pemerintah pusat agar menetapkan status bencana banjir dan longsor di Sumatera menjadi bencana nasional. Lebih lanjut, ia mengungkapkan kondisi warga di Sumatera, khususnya di Sumatera Barat saat ini masih kekurangan air bersih, dan distribusi air bersih dikatakan terputus akibat banjir di provinsi tersebut.
Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sudah mencabut banyak izin usaha pertambangan yang bermasalah. Dia mengatakan sebagai Menteri ESDM pihaknya sudah mengubah Undang-Undang Minerba dan sekarang Ketua DPD tambang-tambang yang kemarin dicabut izin usahanya dan hampir sebagian besar perusahaan tambang ini kantornya ada di Jakarta. Ini dikatakan Bahlil pada Selasa 2 Desember 2025 melalui keterangan tertulisnya dan hal tersebut disampaikan Bahlil dalam arahannya di Musyawarah Daerah Musda 3 DPD Partai Golkar Kalimantan Utara pada Minggu 30 November kemarin Tribuners. Bahlil menyebut dua pilar utama perbaikan tata kelola tambang, yakni penertiban izin usaha yang tidak produktif dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan. Banyak izin tersebut dikuasai oleh perusahaan yang berkantor di tanpa memberikan dampak signifikan bagi daerah penghasil tambang. Selain penertiban administratif, Bahlil menekankan bahwa perbaikan kelola tidak bisa dilepaskan dari aspek keberlanjutan ekologis. Bahlil ini menyampaikan juga sebagai sosok pengusaha yang pernah berkecimpung di sektor pertambangan dan perkayuan. Bahlil mengaku memahami betul dinamika di lapangan. Hanya saja, sebagai pejabat negara, Bahlil mengatakan bahwa eksploitasi sumber daya alam jangan sampai mengorbankan alam secara membabi buta. Dia menegaskan tidak ingin meninggalkan sejarah kelak bagi anak dan cucu. Lalu Bahlil juga menyadari bahwa penerapan standar lingkungan yang ketat pasti akan menimbulkan dinamika dan tantangan baru bagi para pelaku usaha. Tapi meski demikian, Bahlil meminta semua pihak ini menerima konsekuensi tersebut sebagai pilihan mutlak untuk melestarikan alam. Menurut Bahlil, pertumbuhan ekonomi dan investasi tetap menjadi target, namun tidak boleh menihilkan tanggung jawab ekologis. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PT PLN Persero terus berupaya mempercepat pemulihan akses listrik di Provinsi Aceh setelah banjir bandang dan tanah longsor pada pekan lalu. Menteri ESDM sendiri, yakni Bahlil Lahadalia menjelaskan pemadaman listrik di sebagian besar wilayah Provinsi Aceh terjadi akibat robohnya sejumlah menara transmisi yang mengalirkan listrik ke sebagian besar wilayah Provinsi paling barat Indonesia. Dikatakan oleh Bahlil, memang banyak daerah yang kena banjir dan masih banyak daerah yang terisolir. Di samping itu, beberapa infrastruktur listrik, tower listrik yang jatuh, ini yang mengakibatkan kenapa terjadi pemadaman di daerah Aceh dan sekitarnya. Dan ini sangat memperhatikan dan memprihatinkan dan pihaknya harus melakukan secara serius atau melakukan perbaikan secara serius. Setidaknya sebanyak 12 tower ini dilaporkan telah menyebabkan pemadaman listrik di Biren, Takengon, dan sekitarnya Tribuners. Bahlil juga memastikan agar normalisasi akses listrik ini bisa segera dilakukan, dan salah satunya melalui pembangunan menara transmisi darurat. Dan dia juga menjelaskan bahwa lokasi tower emergency yang akan dibangun di daerah yang terisolasi, sehingga mobilisasi material dilakukan via udara, dan material-material tower sebesar 35 diangkut menggunakan helikopter. Bahlil juga meminta pembangunan tower ini atau tower emergency dapat dilakukan diperkirakan akan selesai dibangun pada Jumat 5 Desember 2025 atau Sabtu 6 Desember 2025 sehingga akses listrik bisa kembali seperti semula. Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini mengungkapkan stok BBM untuk wilayah Aceh yang terdampak banjir masih aman, namun untuk mendistribusikan BBM tersebut mengalami hambatan serius akibat terputusnya jalur darat Tribuners. Oleh karena itu, pengiriman BBM saat ini dilakukan via laut dan juga udara menggunakan drum. Dan Kementerian ESDM berkoordinasi juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memulihkan jalur darat. Bahlil mengatakan Kementerian ESDM melakukan relaksasi pada regulasi pembelian BBM untuk daerah terdampak bencana dengan tidak perlu lagi menggunakan barcode untuk membeli BBM di SPBUD Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal ini tentu saja untuk mengatasi antrean pembelian BBM, dan selain BBM, Bahlil Lahadalia juga meminta PLN untuk segera atau mempercepat perbaikan infrastruktur kelistrikan di Aceh agar dilakukan secara menyeluruh dan ukur, mengingat jalur transmisi tersebut merupakan salah satu suplai utama listrik ke sejumlah kabupaten kota Aceh. Dan Bahlil meninjau lokasi material tower emergency di Biren. Di titik ini, Bahlil menyaksikan proses optimasi operasi evakuasi material digunakan untuk mempercepat perbaikan tower yang rusak pada jalur transmisi Biren Arun. Dan optimalisasi logistik penanganan kerusakan menjadi salah satu perhatian utama untuk memastikan pemulihan berjalan sesuai target untuk memulihkan pasokan listrik dari pembangkit di Arun dan juga Nagan Raya. PT PLN Persero akan mulai memasang tower listrik emergency yang dapat dibangun hanya dalam waktu 2 hari, kemudian dilanjutkan penyambungan kabel listrik dan pemulihan listrik di Banda Aceh dan Aceh bagian barat ini ditargetkan selesai paling cepat pada Jumat 5 Desember atau Sabtu 6 Desember 2025 mendatang. Tribuners, kisah haru mewarnai operasi pencarian korban longsor di Siak, Sumatera Utara. Salah seorang tim pencari dari Satbrimob Polda Sumatera Utara menemukan korban longsor yang ternyata adalah ibunya sendiri. Di tengah proses pencarian korban, seorang anggota Brimob Polda Sumatera Utara harus menghadapi kenyataan paling pahit dalam tugas kemanusiaannya kali ini. Jenazah lansia yang dievakuasi ditemukan dalam tumpukan puing-puing reruntuhan kayu dan lumpur, dan dia menemukan ibunya sendiri dalam kondisi meninggal dunia. Anggota Brimob yang bahu-membahu memindahkan korban ke kantong jenazah yang sudah dipersiapkan, dan peristiwa ini terungkap saat personel Brimob sedang menyisir timbunan material longsor pada Selasa 2 Desember 2025. Di antara tumpukan lumpur, batu, dan kayu, para anggota melihat bagian tubuh manusia yang tertimbun. Mereka kemudian segera menggali dengan tangan kosong, berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi jenazah tersebut. Setelah tubuh korban berhasil diangkat, salah satu anggota Brimob langsung terpaku. Wajah perempuan lansia itu sangat ia kenali, dan sesaat kemudian rekan-rekannya memahami bahwa jenazah itu tak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Kisah ini diunggah akun resmi Brimopolda Sumatera Utara, @Polda-Sumut. Meskipun diliputi duka mendalam, sang anggota tetap berdiri tegar dan dia bersama rekan-rekannya mengangkat jenazah dengan hormat sebelum memasukkannya ke ambulans yang sudah disiapkan. Dalam postingan tersebut, Brimob menegaskan bahwa pengabdian anggotanya bukan hanya soal keberanian menghadapi bencana, melainkan juga ketulusan saat berhadapan dengan kehilangan. Mereka mengevakuasi mendiang seutuhnya sebagai keluarga, sebagai wujud nyata bahwa pengabdian Brimob tidak hanya soal keberanian saja, tetapi juga soal ketulusan di saat yang paling berat. Dan tragedi longsor di Sibolga, Tribuners, hingga kini masih menyisakan pekerjaan besar bagi tim pencarian dan evakuasi. Personel Brimob, Basarnas, TNI, dan relawan bekerja sejak pertama kejadian untuk menemukan korban yang masih tertimbun. Dalam setiap bencana selalu terselip kisah haru, namun kejadian ini menjadi salah satu yang paling kencang. Brimob Polda Sumut menutup pernyataannya dengan ungkapan duka mendalam. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa para petugas di lapangan bukan hanya menjalankan tugas, tetapi juga manusia yang bisa kehilangan orang terdekatnya di tengah pengabdian bagi masyarakat. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Tribunnews Update kali ini. Terus pantau dan saksikan informasi update selanjutnya di kanal YouTube. Saya, Justina Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa Tribunnews Update kembali menjumpai Anda bersama saya, Justina Kartika. Kita akan update kabar terkini dari berbagai wilayah di Indonesia sedang hangat diperbincangkan. Untuk informasi yang pertama terlebih dahulu, terkait yang belakangan menjadi perbincangan di media sosial, yakni gerakan amal penggandana yang diinisiasi oleh Ferry Irwandi
Ferry Irwandi ini merupakan seorang aktivis sekaligus founder Malaka Project bagi korban bencana alam banjir di Sumatera Barat dan Aceh yang berhasil menarik perhatian publik. Hanya dalam waktu kurang dari 2 hari, Tribuners, total dana yang terkumpul ini mencapai 10,3 miliar rupiah. Tidak sedikit netizen yang mengungkapkan rasa harunya melalui komentar yang disematkan di postingan atau unggahan terbaru milik Ferry Irwandi. Dan diketahui sebelumnya 3 jam setelah penggalangan dana bertajuk Solidaritas Bantu Korban telah dilakukan, Ferry Irwandi dan juga tim ini sudah berhasil mengumpulkan pundi amal sebesar 5 miliar rupiah. Dalam postingan ini, dia turut menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada masyarakat, khususnya yang sudah berkontribusi. Kemudian dia juga ingin memastikan bantuan ini bisa segera dikirim ke sejumlah wilayah Tribuners. Dan prioritasnya sekarang, wilayah yang masih terisolasi atau terisolir, masih mengalami masalah yang luas, seperti di Sibolga, kemudian Tapanuli Tengah, dan juga Tapanuli Selatan, Aceh Utara, Aceh Tengah. Dan terkait sulitnya akses dan juga tantangan kendaraan untuk menuju wilayah-wilayah tersebut, Ferry Irwandi ini juga menyampaikan bahwa nantinya akan berkolaborasi dengan beberapa pihak. Terbaru Tribuners, tepat pada Selasa 2 Desember 2025 pukul 1:58 siang hari, aksi penggalangan dana yang dilakukan kreator konten aktivisme Ferry Irwandi untuk korban banjir dan juga longsor di Sumatera berhasil menembus 10 miliar rupiah lebih dalam waktu kurang dari 12 jam. Ferry kembali menginformasikan melalui akun Instagramnya soal total keseluruhan donasi ini. Dalam unggahannya, dia menuliskan penggalangan dana untuk saudara-saudara di Sumatera sudah selesai dilakukan dan selama 24 jam berhasil mengumpulkan 1,3 miliar rupiah. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Ferry, setidaknya ada sebanyak 87.000 masyarakat yang turut berkontribusi dalam kegiatan amal ini. Ada inisiatif dan kerja keras yang dilakukannya bersama rekan-rekannya dan juga banyak netizen atau warganet juga yang turut memuji. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mempertanyakan peran dari pemerintah. Ferry juga mengatakan donasi ini nantinya akan langsung disalurkan ke daerah-daerah terdampak, terutama untuk wilayah terpencil dan juga terisolasi. Dan Ferry juga mengungkapkan menjadi penggalangan dana terbesar yang dihimpun melalui kitabisa.com. Penggalangan dana ini bermula dari live streaming di media sosial dengan target 1 miliar rupiah. Dan pengumpulan dana ini melesat cepat Tribuners dan sudah mencapai pergerakan lebih dari 80.000 donatur untuk ikut kontribusi. Dalam cerita kampanyenya, Ferry ini menuliskan curah ekstrim yang terjadi selama beberapa hari berturut-turut ini memicu banjir bandang dan juga tanah longsor di berbagai wilayah di Sumatera, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Tribuners Influence sekaligus pendiri Malaka Project Ferry Irwandi berhasil menggalang dana sebanyak 10 miliar rupiah lebih untuk para korban banjir di Sumatera. Sementara itu, TikToker Sylvia Chan sempat menyebut Ferry Irwandi Yep. Untuk Tribuners, ini informasi sedikit. Yeping ini istilah yang sedang tren atau bahasa gaul yang berarti berbicara terus atau cerewet dan seringkali dengan nada yang mengganggu atau tentang hal yang tidak penting. Nah, hal ini disampaikan Sylvia Chan setelah Ferry Irwandi mempertanyakan alasan mengapa banjir di Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Ini buat yang masih yeping, katanya Sylvia. Karena bencana di Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Dan Sylvia Chan lalu menjelaskan alasan banjir di Sumatera ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional karena pemerintah daerah setempat dinilai masih bisa menanganinya. Kemudian anak kedua dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yakni Yusuf Achilles Sadewa membela Ferry Irwandi. Dikatakan melalui unggahan tangkapan layar di kitabisa.com yang memperlihatkan Ferry Irwandi ini berhasil menggalang dana sebanyak 10 miliar rupiah lebih untuk para korban banjir di Sumatera. Dituliskan oleh anak dari Menkeu kemarin di aplikasi Sarang.
tersebut ada yang bilang cuma yeping, tapi donasi sudah mencapai 10 miliar lebih. Dan donasi 10 miliar lebih ini berhasil diraup Ferry Irwandi hanya dalam waktu 1 hari, yakni sejak Senin 1 Desember 2025 kemarin, hingga hari ini Tribuners Selasa 2 Desember 2025. Diungkapkan oleh Ferry, dalam waktu dekat ia akan segera menyalurkan dana bantuan dari masyarakat untuk saudara-saudara yang terkena dampak longsor dan banjir di Sumatera tersebut. Dan selama 24 jam, pihaknya atau Ferry Irwandi ini berhasil mengumpulkan 10,3 miliar rupiah donasi untuk korban bencana di Sumatera. Selanjutnya, Ferry dan juga tim akan langsung melakukan penyaluran bantuan tersebut untuk seluruh daerah terdampak, terutama untuk daerah yang terpencil dan terisolasi. Dan dia juga mengucapkan terima kasih untuk 87.000 orang yang memberikan donasi, yang tentu saja dikatakan oleh Ferry tidak bisa disebutkan satu persatu, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan crowdfunding ini. Dan semua bentuk bantuan dari para donatur ini sangat berarti, dan dia kembali mengucapkan rasa terima kasihnya. Dan informasi dari tim Kita.com sendiri, Tribuners, penggalangan dana ini tercatat sebagai penggalangan dana terbesar yang pernah ada di Kitabisa.com untuk bencana nasional, dan ini bisa terjadi karena kepedulian dan sumbangsih dari para donatur. Tribuners, warga dampak bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang belum mendapatkan bantuan. Kondisi Aceh sendiri, khususnya di Aceh Tamiang hingga Selasa 2 Desember 2025 masih terkurung dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Banyak warga yang masih terjebak dalam bencana dan sangat membutuhkan bantuan logistik. Semua kecamatan dan warga Kabupaten Aceh Tamiang ini dikabarkan masih terisolasi. Total ada 51.726 kepala keluarga atau KK atau sekitar 206.903 jiwa mengungsi. Dan sejauh ini data yang baru didapatkan ada 1 luka-luka dan 18 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, seorang jurnalis yang turut menjadi korban banjir melaporkan bahwa seluruh bangunan di Aceh Tamiang ini luluh lantak tak tersisa. Dia mengatakan pemandangan yang dilihatnya ini hampir serupa dengan suasana tsunami di mana bangunan hancur, puing berserakan, dan beberapa jenazah ditemukan di genangan air. Dan hingga Selasa pagi, 2 Desember 2025, wilayah Aceh khususnya Langsa dan Aceh Tamiang masih berada dalam kondisi bencana parah. Tidak ada akses terhadap air bersih, Tribuners. Warga terjebak dalam kondisi kelaparan dan juga kehausan akut setelah berhari-hari tanpa menerima bantuan. Sementara seorang warga selama 3 hari terakhir ini, ia dan keluarganya bersama warga lainnya terpaksa mencari sisa-sisa makanan yang hanyut terbawa banjir. Makanan mie instan atau makanan instan yang basah, mie yang rusak, apapun yang tersisa, mereka rebus dan makan untuk bertahan hidup. Situasi semakin memburuk, Tribuners, karena hingga saat ini belum ada bantuan logistik yang mencapai wilayah mereka, dan warga bahkan sempat berbondong-bondong menuju sebuah swalayan yang rusak diterjang banjir hanya untuk mencari makanan apapun yang bisa dimakan. Sementara itu bantuan yang dikabarkan telah dibawa oleh Kapolda Aceh ke wilayah terdampak belum sampai kepada para korban karena luasnya area bencana membuat banyak desa terputus dan tidak terjangkau pendistribusian. Di tengah keterpurukan ini, jaringan komunikasi pun dilaporkan lumpuh total. Sejumlah warga Takengon korban banjir dan longsor di Kabupaten Aceh menggeruduk kantor bupati setempat menuntut bantuan sembako dan stok BBM. Seorang warga yang datang ke lokasi merasa marah dengan mereka yang sempat atau sampai saat ini belum melakukan penanganan apapun terhadap korban banjir. Dia mengatakan atau mempertanyakan aja kinerja dari pemerintah ini sampai hari ini belum ada penanganan apapun. Aksi tersebut dilakukan warga ini karena merasa kecewa, Tribuners. Mereka kecewa terhadap pemerintah daerah yang dinilai lambat dalam penanganan bencana di daerah tersebut dan aksi berlangsung tertib tanpa adanya tindakan anarkis. Meski demikian, warga berharap pemerintah daerah ini bisa bergerak cepat dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor. Karena sudah seminggu warga ini belum mendapat bantuan
pun, bahkan sebutir beras pun belum diterima. Setelah banjir dan tanah longsor, saat ini masyarakat masih mengalami krisis pangan dan air bersih, beras, sembako, gas LPG, dan BBM hilang di pasaran, dan listrik juga masih padam total, dan jaringan komunikasi juga belum pulih. Di mana sebelumnya Tribun Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana BPBD Aceh Tengah, Andalila mengatakan bantuan pangan berupa beras baru masuk pada Senin 1 Desember 2020. Dan menurutnya, bantuan beras tersebut hanya sebanyak 6,5 ton untuk wilayah Aceh Tengah. Sedangkan untuk bahan sembako lainnya masih minim. Dan sampai saat ini pihaknya memang masih sangat kekurangan untuk sembako. Bahkan beras kemarin ada masuk 13 ton, tapi dibagi dua dengan Kabupaten Benar, sehingga hanya bisa mendapatkan 6,5 ton saja. Dan dia menuturkan, Aceh Tengah saat ini masih terisolasi dengan jalan masuk ke wilayah ini banyak terputus dihantam banjir dan juga tanah longsor. Sementara data saat ini atau data sementara yang didapatkan hingga dilaporkan sebanyak 22 orang meninggal dunia dan 23 orang masih hilang. Besar dan tanah longsor yang melanda Aceh hingga Sumatera Barat sejak 25 November 2025 tentu saja masih dalam situasi darurat yang belum terkendali Tribunas. Kerusakan masif pada infrastruktur pemukiman serta terputusnya jalur transportasi ini membuat sejumlah pemerintah daerah akhirnya menyatakan ketidaksanggupan untuk menangani bencana ini dengan kemampuan yang ada. Di banyak wilayah termasuk Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Benar Meriah, sejumlah daerah di Sumbar, ribuan rumah masih terendam hingga Selasa 2 Desember 2025. Banyak desa terisolir, akses darat lumpuh, dan bantuan logistik ini tidak bisa dijangkau atau tidak bisa menjangkau seluruh titik terdampak. Warga yang bertahan di lokasi yang terisolir dilaporkan mengalami kelaparan, kelelahan, serta kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan mereka terpaksa mengonsumsi pisang mentah dan air banjir yang disaring untuk bisa bertahan hidup. Warga Aceh Tamiang menggambarkan bahwa kondisi yang mereka alami seperti bencana tsunami yang silam. Bupati Nagan Raya, Teguh Raja Kemangan, menjadi salah satu kepala daerah yang secara terbuka menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera menetapkan status bencana nasional untuk banjir dan longsor yang melanda Sumatera. Dia mengatakan berharap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan Aceh sebagai bencana nasional, agar penanganan ini lebih bisa dilakukan secara masif di Aceh, khususnya di wilayah tersebut. Dan selain itu, Teguh Raja juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bersedia untuk segera membantu penanganan banjir hingga pasca banjir. Dengan kondisi yang sangat terbatas, pihaknya memohon uluran tangan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Aceh untuk segera membantu penanganan banjir. Raja mengaku sudah menandatangani surat ketidaksanggupan secara anggaran untuk mengatasi pasca bencana banjir yang terjadi di Aceh. Bahkan ia mengatakan sudah 3 hari yang lalu menandatangani surat tersebut. Surat tidak sanggup itu dari segi anggaran menangani banjir ini, dan dia sudah menandatangani. Teguh mengatakan 1 dari 4 kecamatan di Nagan Raya Aceh hancur hingga 85% akibat banjir longsor yang terjadi di Sumatera. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah meminta pemerintah pusat untuk menetapkan status darurat bencana nasional terkait peristiwa banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera ini. Karena dikatakan oleh Mahyaldi, banjir dan longsor yang terjadi sejak pekan lalu sudah menimbulkan kerusakan secara meluas terhadap infrastruktur dan perumahan penduduk. Mahyaldi pun meminta Dewan Perwakilan Daerah turut mendorong pusat agar menetapkan status bencana banjir dan longsor di Sumatera menjadi bencana nasional. Lebih lanjut, ia mengungkapkan kondisi warga di Sumatera, khususnya di Sumatera Barat saat ini masih kekurangan air bersih dan distribusi air bersih dikatakan terputus akibat banjir di provinsi tersebut.
Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sudah mencabut banyak izin usaha pertambangan yang bermasalah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.